Hai semuanya, di video ini gue bakal coba untuk sharing pendapat gue untuk alokasi apabila teman-teman semua punya gaji sekitar 10 jutaan. Kira-kira itu mau dialokasikan kemana? Nah ini buat teman-teman yang usianya 20 sampai 30. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana sih pendapat gue soal harus dialokasikan kemana, simak videonya setelah yang satu ini. Nah, untuk masalah ya soal money allocation atau alokasi keuangan, kita kalau misalkan punya gaji 10 juta di usia 20 sampai 30, kita mau alokasiin kemana? Oke, nah ini sangat penting banget untuk kita tahu supaya apa? Supaya kita bisa manage keuangan jauh lebih baik ya. Oke, jadi kalau menurut gua ya kita harus bikin skala prioritas dulu. Yang diutamakan itu pertama kali adalah bayar utang. Bayar utang adalah pertama. Bayar utang itu misalkan berapa ratus ribu. Kamu misalkan mampu 100, 200, 300, 500, nggak apa-apa. Cicil aja per bulan dulu. Walaupun mungkin lo punya duit untuk melunasi semua sekarang dalam satu waktu, tapi banyak faktor yang lo mesti consider dulu untuk lunasin ya. Jadi lo bisa cicil dulu, kalau lo memang ada banyak kebutuhan lain, lo cicil aja dulu ya. Yang penting lo tuh udah mencicil untuk membayar sampai lunas. Pertama. Kedua, yang lo mesti lakuin itu adalah punya asuransi. Punya asuransi itu merupakan salah satu instrumen yang paling penting juga. Ya, asuransi itu ada kesehatan, ada jiwa, ada kritis ya. Nah, yang paling utama menurut gua itu adalah kesehatan. Asuransi kesehatan dulu. Makanya BPJS asuransi kesehatan ya. Jadi kalau misalkan kita terjadi apa-apa, kita tuh ada misalkan asuransi tersebut. Kita pakai asuransi tersebut ya. Kalau misalkan kita mampu yang lebih, kita bisa pakai asuransi swasta. Contoh Prudential. Itu juga bisa. Ya, kalau misalkan kita tiba-tiba dirawat inap, ya di rumah sakit, tentu biayanya itu kan tidak kecil, guys, ya. Itu bisa jutaan gitu ya. Nah, makanya itu kalau dengan kita memiliki asuransi yang kita cuman bayar premi paling ketika kamu usianya 20 ke 30 antara 500 sampai 1 juta. Ya, itu asumsinya paling segitu. Lo mau pakai misalkan PSS atau PPH ya, itu ya paling kisarannya segitu, 1 jutaan atau 500-an untuk usia 20 sampai 30. Udah, lo akan mikir bahwa mahal banget gitu. Ini ngapain gue keluar duit segini gitu. Ya, pasti akan berpikir begitu. Tapi ketika terjadi sesuatu sama lo, entah lo tiba-tiba digebukin orang, ya, terus bisa kejadian kayak David. Pernah nggak lo kepikir digebukin orang sampai kayak begitu? Itu 1 miliar lebih lo keluarnya. Kalau lo pakai uang kantong keluarga lo, itu bisa-bisa yang tadinya lo mapan, jadi lo tuh tiba-tiba keluarganya kekurangan. Karena untuk membayar rumah sakit tersebut. Nah, kalau misalkan lo udah punya asuransi, tentunya itu biaya asuransi itu yang akan cover. Ringan kan? Jadinya lo tidak perlu sampai jual ini jual itu. Lo masih punya rumah, lo masih bisa berkehidupan. Itu sebenarnya analoginya gitu. Banyak orang yang sampai udah tua jual rumah cuman buat bayar untuk kesehatan dia. Coba dia punya asuransi, dia nggak bakal jual rumah, rumahnya masih utuh. Nah, kenapa? Karena literasinya kurang gitu. Termasuk gua setahun lalu itu juga gitu. Gue nggak tahu sepenting ini, tapi ternyata ini penting banget gitu ya. Jadi lu punya asuransi dulu lah. Kalau misalkan lu nggak mampu untuk yang swasta, lu coba yang BPJS dulu. Ya udah, terus nanti akan meningkat. Tapi kalau lu penghasilan 10 juta, menurut gue bisa sih lu punya asuransi sendiri 500 sampai 1 juta juga kok. Tapi ketika lu ada apa-apa itu bisa mengcover lebih gede. Nah, nanti gue akan jelasin lebih detail. Lalu, yang ketiga, itu yang paling penting adalah investasi. Investasi itu buat masa depan lu, keluarga lu juga ya. Jadi misalkan anak lu mau sekolah, lu punya impian umroh, lu mau impian mau kemana, itu pakai dana investasi lu. Nah, investasi itu ada banyak, ada reksadana, saham, equity, crowdfunding, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang emang mau mulai berinvestasi dan nggak tahu platform yang
bagus untuk teman-teman dan yang udah terdaftar dan diawasi oleh lembaga pengawas. Lu bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Terus lu bisa pakai kode referralnya untuk dapat, ya ada yang dapat bonus juga gitu ya. Oke, but again, itu investasi penting. Proporsinya terserah lo. Kenapa gue bilang terserah lo? Karena kebutuhan orang tuh beda-beda ya. Semakin kebutuhan dia gede, maka investasinya itu terkadang proporsinya kecil. Nggak masalah, yang penting lo ada. Itu aja. Sama kayak kesehatan. Gue nggak ngebudgetin, 10%, 20%. Enggak. Karena kan beda-beda orang. Jadi, yang penting lo ada. Dah itu aja. Lalu, next step. Itu kebutuhan. Kebutuhan lo bayarin semua. Ya. Itu kebutuhan lo bayarin, semuanya dibersihin. Ya. Jadi, kebutuhan udah terpenuhi, investasi, asuransi, utang juga sudah beres semua, itu udah enak. Nah, asuransi. Kenapa asuransi tadi? Gua menyarankan banget nih. Ya, kenapa? Karena yaitu kalau misalkan lo sakit, nantinya lo tidak akan menggunakan dana investasi lo, tapi dana asuransi. Gitu. Jadi dana investasi lo akan tetap ya buat purpose lo apa? Misalkan buat masa depan nih, apa? Mungkin lo mau liburan, mungkin lo sekolahin anak, lo mungkin mau jalan-jalan kemana, itu tetap utuh. Gitu. Kalau lo sakit dan lo dirawat inap, ini lo yang lo pakai, ya, dana kesehatan lo. Gitu. Jadi yang penting lo bisa alokasiin dengan benar juga. Ini cocok plan ini buat teman-teman yang usia 20-30. Tentunya dengan kenaikan nilai usia, maka akan beda plan lagi. Ya mudah-mudahan di video ini juga dapat membantu lo memberikan masukan. Tapi balik lagi, semua keputusan ada di diri kamu masing-masing. Gimana tadi? Udah nonton kan videonya? Kira-kira setelah ini apabila teman-teman pengen mulai punya investasi ataupun asuransi, coba aja cek di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti apabila kalian pengen punya asuransi, bisa klik link itu, terus habis itu kamu masukin data kamu, nah nanti akan dikontak sama tenaga pemasar. Nah, buat teman-teman yang mau investasi, kamu bisa pakai kode referral itu, ada juga yang bisa dapat bonus juga. Lumayan kan untuk kamu tambah-tambah juga. Dan apabila kamu merasa video ini sangat bermanfaat, coba aja kamu share ke teman-teman, sanak saudara kamu, atau kolega kamu. Sampai jumpa!